Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bismillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari nanti Allah akan berikan kemudahan pemahaman dan juga kelancaran dari awal pelajaran hingga akhir, tidak ada halangan apapun. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ala kulli syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, saya absen dulu ya. Doni Putra Hadir. Abadi, Hadir. Mizan Jaya, Hadir. terus sinten niki? Lison. Hadir. Oke, masuk semua ya? Baik, apa kabar anak-anak semua? Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ayo dibuka pelajaran sekarang mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Disimak baik-baik ya. Bapak akan menerangkan mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak sekalian, Allah telah menurunkan kitab suci kepada para nabi, khususnya kita sebagai umat Islam yang diberikan Al-Quran. Kita harus mempelajari dan mengamalkan Al-Quran karena fungsi Al-Quran sendiri yaitu pedoman hidup bagi umat manusia, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amroini ma intamassaktum bima bihima la tadillu abadan kitaballah wa sunnata rasulih, yang artinya kutinggalkan untukmu dua perkara pusaka kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah rasulnya. Hadis riwayat Hakim. Dan yang harus kita pelajari dalam beriman kepada rukun iman ini yaitu kita harus percaya bahwa apapun kita sebagai umat Islam harus mengimani akan adanya rukun iman. Apalagi ini yang kita bahas mengenai rukun iman yang ketiga, yaitu mengenai kitab-kitab Allah. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Apa yang dinamakan iman? Yaitu percaya, meyakini dengan sepenuh hati. Sehingga iman kepada kitab Allah yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Paham ya mengenai iman? Bahwasanya iman itu percaya, meyakini. Kalau iman kepada kitab Allah itu mengimani sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dari sini paham? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini yang dibahas mengenai kitab Allah yang harus kita imani, kita yakini, yaitu ada 4 kitab. 4 kitab yang Allah turunkan kepada nabi atau rasul. Yang pertama yang dibawakan oleh Nabi Musa yaitu kitab Taurat, Zabur, kitab Zabur yang dibawakan oleh Nabi Daud, Injil yang dibawakan oleh Nabi Isa, dan Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Terus kitab, pengertian kitab dan suhuf. Apa yang dinamakan suhuf? Di sini ada yang pernah tahu apa itu suhuf? Belum ya. Jadi sebelum menjadi kitab, kitab sama suhuf itu sebenarnya itu bisa dibilang satu rangkaian, entar bisa dengan satu rangkaian. Yang dinamakan suhuf itu yaitu sebuah lembaran atau lempengan-lempengan ya. Jadi ketika wahyu itu datang, itu bukan langsung menjadi kitab, melainkan berupa lembaran-lembarannya, dan lembaran itulah yang dinamakan dengan suhuf. Ketika suhuf itu datang, itu ketika ada kejadian atau momentum atau peristiwa-peristiwa di muka bumi ini. Ketika ada peristiwa di muka bumi, maka suhuf atau lembaran atau wahyu tersebut turun. Itu namanya di suhuf. Dan ketika suhuf itu terkumpulkan menjadi lengkap, maka itu kan dinamakan kitab. Paham? Jadi wahyu Allah turun, kitab Allah turun itu secara perlahan, secara suhuf, secara lembaran-lembaran ketika ada momentum atau peristiwa kejadian di dalam muka bumi, dan itu untuk menyikapi permasalahan di dalam peristiwa di bumi. Paham? Terus yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai 4 kitab tersebut. Yang pertama kitab Taurat. Sudah paham kan tadi mengenai suhuf dan kitab? Dengan suhuf itu lembaran, sedangkan kitab itu yang sudah dibukukan di antara suhuf-suhuf. Kitab Taurat yaitu kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani Toro, instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Jadi kitab Taurat itu yaitu kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan fungsinya yaitu menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan Bani Israel. Paham ya? Terus isi pokok dalam kitab Taurat ada 10 perintah, yaitu yang pertama menghormati dan mencintai Allah satu saja, atau bisa dibilang mengisahkan Allah. Terus menyebutkan atau sebutkan nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan atau hari ke-7 atau hari Sabtu. Menghormati ibu bapak, jangan membunuh, jangan berbuat cabul, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin berbuat cabul. Dan yang terakhir, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal atau mencuri. Dan ini perintah dalam kitab Taurat. Kitab Taurat pula adalah salah satu dari 3 bagian kitab suci Yahudi. Oleh orang Kristen disebut dengan Old Testament, yang berarti perjanjian lama. Di sini paham? Kitab Taurat yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan fungsinya untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya sendiri dan bagi Bani Israel. Terus mengenai dalil kitab Taurat yaitu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 2 yang berbunyi wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Yang kedua mengenai kitab Zabur. Ada yang tahu kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Anak-anak? Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Daud. Nabi sinten?
Nabi Musa. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwasanya kitab suci Allah yang diturunkan ke Nabi Musa yaitu kitab Taurat. Digarisbawahi bahwasanya kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa yaitu kitab Taurat. Sedangkan kitab Zabur, kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ingat-ingat, Taurat, Musa, Zabur, Daud. Kata Zabur berbentuk jamaknya Zubur, berasal dari Zaboro, Yazburu, Zabron, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya Mazmir. Dan dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Nyanyian terkenal nyanyiannya, nyanyian rohani, pujian-pujian itu terkenal dalam kitab Zabur. Diingat-ingat. Terus Zabur adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud. Fungsi menjadi petunjuk Bani Israel, nasihat dan nyanyian rohani, hikmah dan berisi pujian-pujian. Terus isi atau secara garis besar nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam, atau isi yang poin dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Kalau tadi kitab Musa menjelaskan perintahnya 10 macam kan. Musa tadi 10 macam, kalau Zabur 5 macam, yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Ketiga, ratapan-ratapan jamaah. 4, ratapan dan doa individu dan nyanyian untuk raja. Jadi sebenarnya kitab semua itu perintahnya untuk mengesahkan Allah, sama saja. Tapi ada masanya tersendiri-sendiri. Ketika kitab Taurat turun, jadi yang berlaku masanya itu juga pada zamannya kaumnya Nabi Musa. Terus kitab Zabur juga begitu, masanya itu ketika pada zaman Nabi Daud gitu. Semuanya itu sama, mengesahkan Allah, menyembah Allah. Paham? Terus yang ketiga yaitu mengenai kitab Injil, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad SAW. Jadi dalam kitab Injil itu sudah diterangkan bahwasanya entar setelah Nabi Isa meninggal akan ada nabi selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad. Sudah di sini sudah ada penjelasannya bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan di akhir zaman akan lahir nabi terakhir dan penutup para akhirul anbiya, yaitu bernama Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad sudah ada keterangannya dalam kitab Injil tersebut. Paham? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Jadi inilah isi atau poin atau isi pokok dalam kitab Injil, yaitu sama-sama mengesahkan Allah. Semua kitab baik Zabur, Taurat, semua juga sama-sama mengesahkan Allah, sama-sama menyembah Allah, sama-sama tidak menyekutukan Allah. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Hanya saja kitab Injil pun senasib dengan kitab Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan yang ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yahya, dan lain-lain sebagainya. Di kitab Injil
kitab yang sudah terdahulu semuanya, baik kitab Taurat, Zabur, Injil, semua itu sekarang tuh banyak perubahannya. Itulah. Jadi perubahan tersebut karena dilakukan oleh penulis yang menulis menurut versinya sendiri, yang menganggap bahwasanya catatan perihal kehidupan atau sejarah kehidupan nabi tersebut seversi mereka. Itulah yang membuat kitab-kitab tersebut menjadi kitab yang tidak murni lagi dan menjadilah kitab yang banyak perubahan. Paham di sini ya? Terus yang keberadaan kitab Injil, mengenai keberadaan kitab Injil dalam Quran surat Al-Hadid ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah. Yang artinya kemudian kami susulkan Rasul-Rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Di sini dijelaskan bahwasanya kami susulkan Rasul-Rasul ketika ada kitab Taurat, langsung disusulkan kitab Zabur yang dibawakan oleh Nabi Daud, langsung disusulkan lagi kitab Injil yang dibawakan oleh Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab sebagai pedoman hidup umat manusia, apalagi umat Islam. Yang terakhir yaitu mengenai kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu pelengkap dari semua kitab terdahulu. Serono yos. Kitab Al-Quran itu kisahnya mengisahkan seluruh para nabi yang pernah mendahului, dan seluruh ajaran-ajaran itu banyak yang bukannya dihapus, melainkan diperbaiki menjadi hal yang luar biasa di dalam kitab Al-Quran. Paham? Bukan dihapus. Al-Quran yang dibagikan kepada Muhammad SAW itu menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi yang nggak sesuai ya dihapus. Soalnya kan dulu itu cara menyembah juga kan berbeda-beda kan dalam kitab-kitab. Kalau menyembah kan ada yang menyembah berhala, ada yang apa kan gitu. Dulu kan seperti itu. Makanya ada yang dihapus bagian syariat yang tertera dalam kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan sesuai dengan perkembangan zaman yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Paham? Kan? Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Ayat pertama dibawakan oleh Nabi Muhammad di dalam Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Mulai saat ini Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Jadi ini ya yang pada saat itu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ketika mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro itu.
Bedanya Pak. Ntar ada sisanya ya. Ntar ada sisanya, bentar ya. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai muslim kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tanya apa, Mas? Nah, dimaksud mukjizat itu apa Pak? Mukjizat itu yaitu suatu hal yang luar biasa yang diberikan Allah hanya kepada Nabi dan Rasul. Itu namanya mukjizat. Mukjizat itu tuh kalau wali itu karomah namanya kan sebetulnya ya. Terus nama-nama lain Al-Quran. Nah, ini diingat-ingat ya. Harus paham ini umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi harus tahu. Apalagi tentang Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran yaitu yang pertama Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Al-Dzikr, dan Al-Kitab. Al-Huda, ada yang tahu? Mizan? Nggak tahu ya? Al-Huda yaitu petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Kalau Al-Furqan, Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Asy-Syifa, adikku juga namanya Syifa juga ya. Asy-Syifa artinya Al-Quran sebagai penawar, obat penenang hati. Al-Dzikr artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Al-Kitab artinya Al-Quran sebagai firman Allah yang dibukukan. Terus isi Al-Quran meliputi apa saja, yaitu akidah, keimanan, ibadah, baik ibadah maqdhah maupun ghairu maqdhah, akhlak, ya akhlak yang paling dominan, yang paling populer itu akhlak. Nabi Muhammad selalu merintahkan umatnya untuk berbuat baik, itu akhlak seorang hamba sebagai kepada Khalik, kepada sama manusia dan alam sekitarnya. Muamalah itu apa? Muamalah itu hubungan manusia dengan sama manusia. Muamalah itu hubungan nih sampean nih, nungsone iku muamalah. Kisah. Isi Al-Qur'an itu kisah. Isi ini Al-Qur'an itu kisah. Kisah itu apa? Cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Kisah nih wong sing soleh, wong sing ingkar, ceritanya Nabi dan Rasul itu dalam Al-Quran itu sudah ada. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan itu isi dalam Al-Quran. Terus keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran, kita sebagai umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia, terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkannya, kita termasuk orang-orang yang ingkar dan kafir. Ingkar atau kafir. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat. Syariat itu apa? Aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Nah, makanya ada yang dihapus bagian dalam Al-Quran, yaitu karena di sini dijelaskan karena caranya masing-masing dalam menyembah Allah.
sebagian informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat, aturan, dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang terakhir, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Paham ya dari sini ya? Terus penerapan perilaku mulia dalam Al-Quran. Penerapan perilaku mulia yaitu meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah. Terus yang kedua, Al-Quran sudah dijaga kemurnian oleh Allah. Sampai sekarang, umat Islam juga sebagai penjaganya. Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai muslim. Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan berusaha menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan dikala suka maupun duka. Berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Ada yang ditanyakan? Jawab. Ya, Mas Doni, tanya apa Mas Doni? Tujuan diturunkan Al-Quran buat apa, Pak? Oh ya, di sini di dalam kitab ini dijelaskan bahwa tujuannya diturunkan Al-Quran yaitu untuk sebagai pedoman hidup umat manusia, apalagi kita umat Islam. Tujuan fungsi Al-Quran sendiri yaitu agar kita itu hidup tidak tersesat di dunia. Tadi kan sudah dijelaskan di dalam Quran surat apa tadi ya? Tadi dijelaskan dalam hadis juga kan. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan kitab Allah wa sunnat rasulih. Kutinggalkan untukmu dua perkara, yaitu pusaka, Al-Quran dan Sunnah. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepadanya. Dan fungsi Al-Quran tersebut, tujuan tersebut yaitu pedoman hidup bagi umat manusia sebagaimana aturan atau hal-hal yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya Mas Andi ya, jadi pedoman. Jadi sampean niku biar nggak tersesat, kemanapun sampean berada, dimanapun sampean singgahi, sampean tempati, bila sampean berpegang teguh di dalam Al-Quran, insya Allah sampean akan tetap di dalam kebenaran, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus abadi, ada yang ditanyakan? Apa itu iman? Apa itu kitab? Tanyakan, yuk. Perbedaan kitab-kitab. Oke. Perbedaan kitab-kitab. Allah menurunkan kitab 4 kitab. Dan kitab tersebut diturunkan kepada Allah berbeda-beda kepada nabi masing-masing, ya kan? Ada yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Terus apa sih perbedaan kitab-kitab tersebut? Yaitu sebenarnya mengenai perbedaan itu, kalau saya sendiri itu memahaminya perbedaannya sih dalam ajaran menyembah Allah. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi setiap masa itu cara mengesahkan Allah itu berbeda-beda. Itulah perbedaan dalam kitab-kitab terdahulu. Terus sekarang turunnya Al-Quran, maka dihapuslah aturan-aturan terdahulu dan dilengkapinya dengan aturan yang sekarang, aturan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ngoten.
Nggih kan? Wes, masih Mas. Mas apa jenenge? Son. Son, ini son. Ditanyakan son. Hikmah atau keutamaan? Nggih. Apa yang diketahui hikmah? Hikmah atau manfaat beriman kepada kitab Allah. Nggih. Hikmah atau manfaat beriman kepada kitab Allah yaitu yang pertama memperkuat keimanan kepada Allah. Kedua, Al-Quran bisa menjawab hal yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan dan akal sehingga kehidupan tidak akan tersesat. Ini juga tadi yang disinggung sama Mas Doni mengenai fungsi tujuan Al-Quran diturunkan. Nah, sebagai agar tidak tersesat. Terus menambah ilmu pengetahuan juga karena Al-Quran selain berisi perintah dan larangan juga berisi pokok-pokok seluruh ilmu pengetahuan. Terjaga ketakwaan kepada Allah dan menjauhi larangannya, hidup jadi akan lebih tertata. Menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Terakhir akan mendapatkan syafaat pertolongan di akhirat kelak. Amin. Itu juga termasuk fungsi dalam lingkup pedoman hidup umat manusia, apalagi Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk umat muslim, umat Islam. Dalam lingkup tersebut itu mencakup seluruhnya agar kita itu hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin. Ngoten nggih. Pun samanten mawon. Waktunya sudah habis. Kalau ada salah dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tadi kan habis membahas mengenai Al-Quran, kitab Al-Quran, kita Fatihah dulu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Aladina ala kulli syafaatin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selesai. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo istirahat.